seterusnya kepada kami, dan mohon doanya supaya kami dalam melaksanakan tugas ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi, untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait dana COVID yang 9,3 miliar ya, itu kami tidak tangani Pak. Kami tidak tangani karena ini kemarin kami mendapatkan informasi bahwa sudah ditangani oleh rekan-rekan kami dari kepolisian. Jadi untuk tidak menimbulkan tumpang tindih dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian membuat semakin simpang siur hasil pemeriksaan, maka kami tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap laporan ini. Demikian juga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi seperti tadi yang proyek-proyek mantra, dia jalan proyek mantra, kemudian danau luhur dan lain sebagainya, itu dari pihak kami, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun dari Kejaksaan Tinggi tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara itu karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain. Jadi ini memang begitu, sudah kita sepakati bersama di atas bahwa siapa yang sudah menangani tidak kita tangani lagi. Dan hal ini pertama untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga untuk tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Nah, kemudian terkait dengan perkara yang kami tangani tahun ini, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pada tahun ini kami menerbitkan 2 surat perintah penyelidikan. Surat perintah penyelidikan yang pertama itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan biaya perjalanan dinas BPKAD, Pak. Itu kami terbitkan tahun ini. Jadi di tahun lalu kita melakukan penyelidikan intelijen, dan tahun ini penyelidikannya kami geser ke tindak pidana khusus karena kami mendapatkan berdasarkan pengumpulan data dan bahan keterangan yang kita lakukan secara intelijen, kita mendapatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sana. Sehingga untuk itu kami terbitkan surat perintah penyelidikan di bidang pidana khusus di bawah komandannya Pak Dedi ini. Jadi kemudian kita melakukan penyelidikan tindak pidana khusus itu selama lebih kurang 2 bulan ya. Dalam waktu 2 bulan, puji Tuhan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami diberikan kelancaran sehingga dalam tempo lebih kurang 2 bulan itu kami sudah dapat meningkatkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di BPKAD ini ke tahap penyidikan. Kemudian satu lagi perkara yang kami lakukan penyelidikan pada tahun ini adalah dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan sistem informasi manajemen desa atau yang disingkat SIMD. Ini kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan informasi dasar kepada kami, dan kemudian kami tidak lanjuti, dan juga puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmatnya, nikmatnya, kelancaran yang diberikan olehnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem informasi manajemen desa ini hanya dalam tempo waktu 2 minggu saja. Jadi dalam waktu tempo 2 minggu kami sudah dapat meningkatkan penyelidikan perkara kasus ini ke tahap penyidikan. Dan tahun ini terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya perjalanan dinas di bagian umum yang tahun kemarin kami lakukan penyidikan umum, pada tahun ini kami lakukan penetapan tersangka sebanyak 2 orang. Kemudian untuk tahun kemarin juga
itu ada 2 perkara yang kami tetapkan tersangka, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana APBD di Kecamatan Selaru. Telah kami tetapkan 2 orang tersangka. Kemudian untuk Sinde tadi, setelah kami tingkatkan ke tahap penyidikan dalam waktu singkat dengan dukungan dari teman-teman Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, karena tidak terlepas juga dari dukungan teman-teman auditor, teman-teman ahli di Inspektorat Daerah yang dapat memberikan dukungan kepada kami melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam waktu yang cukup singkat. Setelah kami tingkatkan ke tahap penyidikan, sudah juga kami tetapkan 2 orang tersangka. Kemudian untuk penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya perjalanan dinas di lingkup BPKAD, kami baru tingkatkan ke tahap penyidikan dan belum kami tetapkan tersangkanya sampai sekarang karena proses penyidikannya masih berlanjut, masih kita lakukan. Dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok ini lambat? Ya, sebetulnya bukan lambat, Pak. Jadi ini kami lakukan penyelidikan tahun ini juga, kami tingkatkan penyidikan di tahun ini juga dalam berjalan beberapa bulan. Dan memang banyak sekali yang harus kami lakukan di dalam pemeriksaan yang harus kami lakukan, dan perlu penelitian bahwa jumlah dana yang dikelola BPKAD terkait perjalanan dinas ini cukup besar, Pak, 9, sekian miliar. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawabannya, kita menemukan adanya 179 dokumen perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah yang harus kita periksa satu-satu, kemudian kita telusuri satu-satu untuk kemudian dapat menentukan jumlah kerugian keuangan negara atau keuangan daerah yang terjadi dalam perkara ini. Dan perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman sekalian bahwa untuk pengungkapan kasus atau perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam perjalanan dinas BPKAD ini juga kami mendapatkan dukungan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi kita sekarang sudah menerima penunjukan tim dari Inspektorat Daerah, dan saat ini kita sedang berkolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara dan daerahnya. Tapi mohon teman-teman bersabar karena ini memang lumayan banyak pekerjaannya yang harus kita lakukan di sini. Jadi sampai saat ini belum kami lakukan penetapan tersangkanya. Kemudian untuk perkara-perkara tadi yang kami sampaikan tadi, untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyalahgunaan keuangan di kantor Kecamatan Selaru saat ini sedang dalam tahap persidangan, Pak. Jadi sidang dilakukan setiap hari Senin. Jadi kalau teman-teman mau memantau jalannya sidang, monggo, karena kebetulan sidang dilaksanakan secara online, meskipun diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tapi dilakukan secara online. Jadi pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi dilakukan di ruangan ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengikuti jalannya sidang, monggo setiap hari Senin jam 9 ya, jam 9 dari ruangan ini. Kemudian untuk yang sudah kami tetapkan tersangka, yaitu untuk bagian umum dan Cindy, mudah-mudahan dapat segera kami tuntaskan karena sekarang kami sedang finishing untuk persiapan berkas perkara. Kami mohon dukungan dan bantuan doa serta supaya kami lancar, semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa kami selesaikan pemberkasannya, kemudian kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ambon, yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.
Kemudian untuk satu pertanyaan tadi bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi pada perjalanan dinas juga di sekretariat daerah. Jadi sekretariat daerah saat ini Pak memang agak mandek sedikit, ya agak mandek sedikit karena memang keterbatasan personil yang ada di kami. Jadi terpaksa yang kami tahan memang karena nanti kalau semua kita acak-acak kita ambil semua nih nggak selesai nih. Jadi memang sementara ini belum kami tingkatkan, masih dalam tahap penyelidikan dan belum kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Ya. Sampai dengan hari ini kami masih memacu penyelesaian apa istilahnya itu untuk percepatan penyidikan untuk perjalanan dinas pada BPKD. Saya tadi mohon maaf tidak menemui teman-teman di depan karena sedang ngawal di sebelah. Hari ini pun kami sedang melakukan pemeriksaan secara online. Jadi untuk percepatan kita lakukan ini teman kami satu orang sedang ada di Ambon untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian itu kita online kemarin supaya sinkron dengan data-data yang ada di kita. Jadi tadi saya sama Pak Khusus beserta beberapa staf di ruangan saya sedang mengikuti jalannya pemeriksaan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi. Jadi kami melakukan penanganan perkara ini saat ini berkolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibantu juga dengan teman-teman penyidik, teman-teman jaksa yang ada di Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan puji Tuhan, puji syukur, dan kami mendapatkan dukungan penuh dari Pak Aspiksus maupun dari Pak Kajati. Kami sampaikan juga pada kesempatan ini kepada teman-teman sekalian bahwa penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan biaya perjalanan dinas seperti yang modus yang kita berhasil ungkap di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini mendapatkan apresiasi dari Pak Kajati, memberikan apresiasinya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena telah dapat mengungkapkan modus operandi biaya perjalanan dinas, penyalahgunaan biaya perjalanan dinas dari APBD terutama di masa COVID. Dan kemudian Pak Kajati memerintahkan kepada seluruh jajaran kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melakukan pengumpulan data, bahan keterangan, karena tidak menutup kemungkinan modus seperti ini terjadi di seluruh provinsi Maluku. Jadi kita dijadikan percontohan untuk pengungkapan kasus biaya perjalanan dinas ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman.